A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa arba'un, dan terdapat empat, wa fi ba'din nusakhi, dan di sebagian naskah, wa arba'atun memakai kata arba'atun, la tujzi'u fi dhuhayati, yang tidak diperbolehkan dijadikan hewan kurban, itu ada empat. Ahaduha, yang pertama, al-aura'ul bayyinu, hewan yang picek matanya, cacat matanya satu. Picing. Kalau bahasa sininya apa Pak? Picing. Jadi cacat satu matanya. Ya, picing Pak, tidak sah dijadikan kurban. Makanya perhatikan yan, age pas nak becarian hewan kurban, nak becarian kambing, sapi, onta, perhatikan yan matonyo itu picing tidak, menpicing tidak sah dijadikan hewan korban. Oh, berarti Ustadz, kalau picing yang sikok ini buto, yang sikok ini rusak, itu kan tidak sah. Berarti aku nak cari yang dua, yang rusak ini, matanya rusak dua-duanya, tidak picing lagi, pokoknya dua-duanya ini. Berarti sah. Sikok bayi tidak sah, apalagi rusak dua-duanya apa? Nah, sikok bayi tidak sah, apalagi dua-dua matanya ini rusak, itu tidak sah dijadikan hewan korban. Ingat, yang pertama itu hewan yang picing, hewan yang picek, hewan yang cacat matanya satu, itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Age menado masyarakat datang ke bapak yang sebagai panitia di sini, juga harus teliti. Kan ndak melok itu, ndak melok pas beli. Taunya misalkan bapak-bapak di sini menunggu ini siapa yang mau disembelihkan oleh panitia. Ada yang datang bawa kambing, ada yang datang bawa sapi. Panitia itu tugasnya itu perhatikannya. Pertama tatap matanya baik-baik Pak. Tatap matanya. Jadi tatap matanya, perhatikan matanya itu. Matanya diperhatikannya, picing tidak, menpicing katakan dengan halus, katakan dengan baik sama sahibul kurban, mohon maaf nian, bukan kami yang tidak membolehkan, tapi di dalam Islam, syariat Islam itulah ada peraturannya, bukan panitia yang menentukan boleh hendaknya hewan kurban, sah atau tidaknya hewan kurban. Itu bukan panitia yang menentukan, tapi yang menentukan syariat Islam, yang menentukan itu hukum Islam, yang menentukan adalah peraturan-peraturan di dalam Islam, bukan kehendak panitia. Itu Pak. Jadi panitia nanti ketika ada orang datang bawa kambing, yang diperhatikan pertama apanya Pak? Mata. Nah, matanya perhatikan, picing tidak, cacat tidak matanya, mencacat tidak sah. Tapi katakan dengan baik, katakan dengan baik, katakan dengan halus. Jangan kemudian disampaikan dengan tidak baik, karena bisa nanti timbul ketidakbaikan. Maksudnya dohiru auruha, yang jelas-jelas picingnya, yang jelas-jelas picingnya. Wa in baqiyatil hitqatu fil asahi, dan apabila matanya ini walaupun bisa melek, di dalam pendapat yang asoh, yang kuat, walaupun matanya ini secara bola mata ini bisa melek, artinya bisa terlihat seperti melihat, tapi kok yang hitam-hitam ini Pak tidak fokus. Ketika melihat
tujuan ketika melihat objek itu, yang hitam ini yang sikok ke kanan, yang sikok ke kiri, misalkan ini ketemu, atau yang sikok tidak jelas kemana Pak. Walaupun cacatnya itu bukan karena coplok matanya, bola matanya bukan karena lepas, bisa membuka, tapi ketika terbuka ternyata dia tidak bisa fokus melihat objek itu, yang sikok ngadep ke depan, yang sikok ngadep samping. Itu istilah di sini apa? Juling. Juling. Kalau tadi pitching, kalau ini juling. Juling mah itu juga tidak sah dijadikan hewan kurban Pak. Kalau tadi pitching misalkan sikoknya ndak kate bola matanya nian, atau cacat nian terlihat luka, itu ndak sah pitching. Atau bisa membuka matanya kelihatan secara kejauhan, dari kejauhan tuh kayaknya sehat ini matanya, tapi begitu dideketin, begitu diperhatikan, kok pas ngelihat objek itu juling, yang sikok ngadep ke kanan, yang sikok bola matanya ke kanan, yang sikok ke kiri, atau ketemu dua-duanya ke tengah. Lah juling mah itu juga tidak sah dijadikan hewan kurban. Sekali lagi, ini bukan peraturan dari panitia kurban. Kalau bapak-bapak nyampein ini, ada orang bawa kambing, bawa sapi kok juling, ditolak dengan halus, disampaikan dengan bagus, ini bukan panitia yang menentukan, bukan panitia yang melarang, tapi memang syariatnya seperti itu, memang peraturannya seperti itu. Bukan tidak galak nyembelihkan. Kalau masalah nyembelih mudah Pak, sembelih selesai. Tapi sembelihan mah itu nanti tidak sah dijadikan kurban, tidak dianggap sebagai sembelihan hewan kurban. Dianggap apa? Ya kalau dinjuk ke wong lain dianggap sembelihan sedekahan biasa, dianggap sedekahan biasa. Itu yang pertama. Wasani, yang kedua, hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban, al-arja'ul bayyinu arjuha. Al-arja'u pincang, bayyinu arjuha yang jelas-jelas pincangnya. Jadi hewan yang pincang, sapi pincang, kambing pincang, domba pincang, onta pincang, itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Tidak sah. Misalkan bapak-bapak nyari kambing, kambing itu terjenguk jalannya pincang, tidak usah dibeli untuk kurban karena tidak sah. Kalau dibeli untuk nyate bareng sah hukumnya. Kalau cuma untuk makan-makan, untuk sedekah biasa sah walaupun pincang. Tapi kalau untuk kurban dan termasuk untuk akikoh, itu tidak sah kalau pakai kambing pincang, kalau pakai sapi pincang. Karena hukum akikoh sama kurban itu kriteria hewannya tuh sama persis Pak. Akikoh itu juga boleh pakai sapi. Akikoh tuh boleh pakai sapi, boleh, di dalam syariat itu boleh. Bahkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu kalau punya rezeki akikohin anak itu lebih afdal pakai sapi, karena dagingnya lebih banyak itu yang disedekahkan. Tuh boleh pakai sapi. Pernah enggak di Muara Sungai akikoh pakai sapi Pak Haji? Belum. Bapak-bapak punya cucu, akikoh lah pakai sapi. Mendekati sapi pakai unta Pak, tambah mendekati. Iya, boleh itu. Cuman belum terbiasa baik, belum ada. Tapi boleh secara syariat akikoh pakai sapi, dan ketentuannya sama dengan hukum kurban. Tidak boleh pakai sapi yang pincang, tidak boleh pakai wedus atau kambing yang pincang, domba yang pincang, tidak boleh. Yang jelas pincangnya,
Kalau jalan kelihatanian ini sapinya pincang, kalau jalan kelihatanian ini kambingnya pincang, maka kalau dibeli untuk kurban tidak sah. Kalau beli untuk makan-makan sah. Apalagi tunjukkan ke aku tambah sahnian itu. Iya, sate. Walau kana husulun arjilaha inda ijja'iha litadhiyati biha bisababi ittirabiha. Nah, ini perhatikan bapak-bapak yang nanti biasanya melok sebagai panitia kurban atau melok ngurusi masalah daging kurban atau hewan kurban. Ini masih perkara pincangnya hewan kurban. Walau kana husulil arjilaha, walaupun pincangnya itu disebabkan, diakibatkan inda idja'iha litadhiyati biha bisababi ittirabiha, disebabkan dalam proses penyembelihan karena ketidakhati-hatian panitia kurban, karena sapinya meronta-ronta, akhirnya patah kakinya. Dalam proses seperti itu pun jadi tidak sah dijadikan hewan kurban. Termasuk misalkan bapak-bapak ini beli sapi, misalkan jauh, misalkan baik. Kalau selama ini kan tidak jauh-jauh, malah wong pada datang ke Muara Sungai nyari sapi. Misalkan Muara Sungai ini ngambil dari mana? Lampung. Pas pengurus masjid atau panitia ke Lampung itu milih sapi yang sehat, tidak pincang, sah. Tapi begitu dalam pengiriman misalkan dari Lampung, kemudian dimuat itu satu truk 10 sapi berdesakan, dalam perjalanan kok patah, sampai sini kelihatan patah pak, pincang, tidak sah. Walaupun kemarin waktu di sana perasaan tidak pincang, sehat perasaan itu pas beli, karena proses ngirim jauh, hampir 7 jam, bertegak terus, empet-empetan di dalam truk, patah kakinya, mungkin berontak-berontak sana sini, patah kakinya, maka sampai sini tidak sah dijadikan hewan kurban. Atau dalam perjalanan tidak patah, tapi kemudian pas nurunin dari mobil, pas nurunin dari truk, itu loncat sapi itu, loncat, patah pak sampai bawah, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Patah pas nurunin, patah pas naikin, patah dalam perjalanan, bahkan patah pas kemudian bapak-bapak nak ngerobohin, nak nyembelih, patah jadi pincang, tidak sah dijadikan hewan kurban. Loh, harus hati-hati makanya di situ pak, ya enggak? Nyembelih sapi kan besar, sapi itu kan besar, bobotnya ratusan kilo pak, tulangnya itu tidak pula besar, sapi yang besar pun tulangnya ya itulah. Sapi limusin yang besar sampai tontonan itu pak, kaki sapi ya itulah, tidak besar nian. Makanya untuk menopang yang besar seperti itu, kadang kalau dipaksa tidak tahu tekniknya, itu nanti kemudian asal merobohin, patah kakinya, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Hati-hati agak yang nak ngerobohin sapi. Kalau kambing caknya ini gampang, tidak saro ya enggak? Ya pak, kalau kambing ini wong dua baik cukup kadang. Sebenarnya sapi ini wong dua baik juga cukup. Malah aku lihat-lihat di video itu teknik-teknik baringin sapi itu kadang wong sikok pak itu. Ya sudah terikat kepalanya, kemudian diikat kaki yang belakang sini, perut belakang sini dikencengin, karena uji wong itu yang di video, titik terlemah hewan itu, sapi itu disitulah, ketika ikatan dikencengin itu roboh dewek. Pernah lah itu kan? Ya kan? Oh ya udahlah pernah itu.
Udah tahu. Ya itulah. Katanya ikatannya di sini. Kalau diikat di yang belakang itu titik terlemah. Itu ndak perlu nak banyak-banyak wong nak tarik sana sini, ndak bahaya. Itu ketika ditarik kenceng otomatis sapinya tidur dewe itu. Lemak yang mah itu. Ada yang tanpa teknik kadang kakinya diikat, ditarik sana sini, tetap melawan sapi. Akhirnya patah kakinya, entah patah kaki depan atau patah kaki belakang. Itu pas prosesi sembelian mah itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Kalau setelah disembelih kemudian kakinya patah, sah apa tidak? Ya memang kalau habis disembelih memang nak dipatah-patah kenian, nak dicincang nian. Jadi sah sampai kalau sudah disembelih. Tapi ingat Pak, jangan lagi setelah disembelih kaki ini jalan dewe hilang, karuan kemana? Jangan, haram, tidak boleh Pak. Kadang di daerah-daerah sana itu kapan nyembelih, kapan pas mulai miletin, kapan mulai nincang, kaki tidak karuan lagi. Hilang tuh jalan dewek kaki itu. Kadang kaki, ekor, buntut itulah jalan dewek-dewek, tidak karuan lagi kemana lah ini kakinya. Apalagi yang kambing-kambing itu, mana lah ini kakinya. Nah itu tidak boleh, haram itu. Jangan. Yang pertama tadi picing, yang kedua ya bukan, itu picing sama juling satu itu. Yang kedua patah kaki, pincang. Wasalisu, dan yang ketiga al-maritatul bayyinu mardaha, hewan yang sakit-sakitan. Hewan yang sakit-sakitan itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Sudah jelas itu hewan yang sakit, jelas sakitnya, itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Waktu sebelum corona kalau tidak salah itu ada yang gempar itu, PMK, penyakit mulut dan kuku itu Pak. Di Muara sungai ada kate. Nah di Jawa ini Pak, cerita dikit di Jawa ini Pak, itu daging sapi waktu itu aku lihat di berita waktu itu sekilo itu hancurnya sampai 30.000 sampai 40.000 waktu ada virus PMK itu, penyakit mulut dan kuku itu. Karena menyebar ada isu kalau hewan terkena PMK itu dagingnya nular kalau dikonsumsi oleh manusia, nular itu, virusnya nular. Itu isunya mah itu. Makanya wong-wong dagak beli daging waktu itu Pak. Makanya sampai hancur nian sekilo 40.000 paling mahal. Itu Pak, hancur nian waktu itu. Karena wong takut konsumsi daging waktu itu. Padahal ternyata waktu aku baca artikel, kemudian di situ ada keterangan resmi dari dokter hewan, Persatuan Dokter Hewan itu apa? Tuh kalau Persatuan Dokter Manusia itu kan ID ya, kita dokter Indonesia itu ada yang dokter hewannya Pak. Nah itu di artikel resmi itu disebutkan PMK itu tidak menular. Yang terjangkit PMK itu tidak menular. Cuman gara-gara isu di masyarakat, hewan yang terjangkit virus PMK ini kalau dikonsumsi bahaya, akhirnya jadi anjlok. Ada hikmahnya Pak, ada hikmahnya waktu itu. Menjelang Idul Adha ada hikmahnya. Hewan-hewan kurban itu murah, makanya banyak yang mampu untuk beli sapi. Yang tadinya 20 juta, 25 juta dijual 15 juta, ada yang 12 juta. Karena anjlok nian. Ya hikmahnya tuh jadi murah. Wong nak berkorban jadi ndak berat.
Walaupun kepalanya itu dikonsumsi, bibirnya itu sudah terjangkit virus, itu masih bisa dikonsumsi asalkan kalau bagian kepala ini direbus dulu 30 menit. Nah, aku baca di artikel itu mah itu. Tapi kalau yang daging-daging badan ini tanpa direbus dulu langsung ditumis, itu tetap sehat, tetap tidak berbahaya. Nah, itu dulu pernah mah itu. Lah penyakit-penyakit yang kemudian parah yang menyebabkan hewan itu jadi tidak galak makan, akhirnya nanti berpengaruh terhadap dagingnya. Inilah yang tidak membolehkan, yang tidak dibolehkan kemudian dijadikan hewan kurban. Yang sakitnya jelas parah, itu sakit parah, itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Wala yadurru yasiru hadhil umur. Nah, tapi yang tiga ini, kalau misalkan tadi picingnya, pincangnya, kemudian sakitnya cuman dikit-dikit baik Pak, dikit nian, itu tetap sah dijadikan hewan kurban. Itu ndak jelas nian maksudnya tuh. Yang keempat, warabi'u, yang keempat, al-ajfa'u, yaitu hewan yang kurus nian. Nah, ini makanya tadi hewan yang kurus Pak tidak sah dijadikan hewan kurban. Karena syariat berkorban ini nak bagikan dagingnya, membeli daging, membeli kambing kurus, apa yang nak dibagikan? Tulang. Jadi wong-wong tuh disuruh mindang tulang galo lagi, kate yang mindang daging. Jadi mindang tulang galo lagi sedesa Muara Sungai nih, sekampung bau pindang, tapi pas ditengok tulang galo Pak. Makanya tidak sah ketika berkorban pakai sapi yang kurus nian, kambing yang kurus nian, unta yang kurus nian, itu tidak sah. Jangan pakai yang kurus nian. Makanya mohon maaf, walaupun kita itu mau berkorban, kemudian milih sapi, milih kambing, jangan kemudian tidak apa-apa lah, ini bayar murah, yang penting lah niat kurban. Pas dijenguk iga ini kelihatan Pak sudah. Sapi itu iga tuh kelihatannya Anda. Urus nian ini. Apa yang nak dibagikan? Nah, itu Pak, paha baik tulangnya kejenguan Pak itu. Jangan yang pakai kurus nian. Daging asnya baik ndak kate lagi Pak. Maka yang mak itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang kurus-kurusnya itu jangan dijadikan hewan kurban.